Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Genius Study Club, channel belajar SD dan SMP. Video ini dipersembahkan oleh Genius Study Club, belajar asik dan kreatif. Mari kita bangun channel ini dengan menekan like, subscribe, bunyikan loncengnya agar mendapat pemberitahuan apabila ada video terbaru. Silahkan share video ini apabila bermanfaat. Yuk belajar. Halo Sobat Genius, di video kali ini kita akan belajar tentang part of speech. Part of speech dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kelas kata. Materi part of speech adalah materi dasar untuk mempelajari bahasa Inggris. Well, langsung saja kita pelajari bersama. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, part of speech artinya kelas kata. Maksudnya, jenis-jenis kata di dalam bahasa Inggris. Ada 8 part of speech yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, noun atau kata benda. Yang kedua, verb, kata kerja. Yang ketiga, adjective, kata sifat. Yang keempat, adverb, kata keterangan. Yang kelima, pronoun, kata ganti. Yang keenam, conjunction, kata sambung. Yang ketujuh, preposition, kata depan. Dan yang terakhir, interjection atau kata seru. Oke, supaya lebih paham kita akan membahasnya satu persatu. Khusus untuk video ini kita akan membahas part of speech yang pertama, yaitu noun atau kata benda. Nah, Sobat Genius, ada yang tahu nggak apa itu noun? Noun adalah kata yang digunakan sebagai nama orang, benda, hewan, tempat, ide, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis kata benda. Pada dasarnya, kata benda itu dibagi menjadi dua, yaitu concrete noun atau kata benda yang bisa dilihat, dan yang kedua, abstract noun atau kata benda yang tidak bisa dilihat. Kemudian, concrete noun masih dibagi lagi menjadi 5, yaitu proper noun, lalu common noun, yang ketiga material noun, yang keempat collective noun, dan yang kelima compound noun. Nah, jadi itu semua adalah jenis-jenis kata benda. Well, kita akan mulai membahas dari concrete noun atau kata benda yang bisa dilihat. Apa itu concrete noun? Concrete noun adalah kata benda yang bisa dilihat atau yang memiliki wujud. Jenis dari concrete noun yang pertama adalah proper noun, yaitu kata benda yang berupa nama orang, nama tempat, dan nama suatu lembaga. Contohnya, Doni, Gilang itu merupakan nama orang. Kemudian, Solo, Indonesia itu merupakan nama tempat. Dan contoh selanjutnya adalah Genius Study Club, itu merupakan contoh nama suatu lembaga. Lalu, jenis yang kedua adalah common noun, yaitu kata benda umum yang sering kita temui sehari-hari. Contohnya, table, chair, teacher, student, computer, car, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah material noun, yaitu kata benda yang berasal dari bahan tambang atau bahan baku lainnya. Di sini contohnya ada chopper atau tembaga, kemudian ada oil atau minyak, lalu ada gold, emas, kemudian coal, batu bara, dan masih banyak lagi. Lalu, jenis yang keempat adalah collective noun, yaitu kata benda dalam bentuk kumpulan atau kelompok. Contohnya di sini ada grup, tim, cattle atau ternak, fleet,
ataupun armada laut. Kita ambil contoh tim ya, yaitu tim sepak bola. Nah, di dalam tim sepak bola itu masih terdiri dari banyak pemain. Itulah mengapa tim termasuk jenis collective noun. Lalu jenis yang kelima adalah compound noun, yaitu kata benda yang merupakan gabungan dari dua kata. Contohnya, waterfall atau air terjun, kemudian ada boyfriend, teman laki-laki, kemudian best friend, sahabat. Nah, itu semua adalah kata benda yang bisa dilihat atau disebut dengan concrete noun. Sekarang kita akan membahas tentang abstract noun. Abstract noun yaitu kata benda yang tidak bisa dilihat atau tidak memiliki wujud. Contohnya, ada beauty atau kecantikan, organization atau organisasi, development, perkembangan, lalu ada skill atau kemampuan, kemudian happiness atau kebahagiaan, lalu ada sadness atau kesedihan, dan ada love atau cinta. Jadi semua kata benda tadi tidak memiliki wujud ya, sehingga disebut dengan abstract noun. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis kata benda. Gimana Sobat Genius? Sekarang sudah paham ya tentang apa itu kata benda beserta jenis-jenisnya? Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dari kata benda atau fungsi noun. Pada dasarnya, kata benda memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai subjek dan yang kedua sebagai objek. Yang pertama kita akan mempelajari fungsi noun sebagai subjek. Subjek merupakan sesuatu yang melakukan pekerjaan. Nah, itu jadinya. Kemudian biasanya berada di awal kalimat. Lalu ciri yang selanjutnya adalah berada sebelum kata kerja. Lalu fungsi noun yang kedua adalah sebagai objek. Objek merupakan sesuatu yang dikenai pekerjaan. Cirinya biasanya berada setelah kata kerja. Supaya lebih paham, perhatikan contoh kalimat berikut. Kalimat yang pertama, Tiara brings a novel. Tiara membawa sebuah novel. Dalam kalimat ini terdapat dua noun, yaitu Tiara dan novel. Namun fungsi mereka berbeda. Pada kalimat ini, brings berfungsi sebagai verb atau kata kerja. Kemudian, Tiara adalah orang yang melakukan pekerjaan, yaitu membawa, dan dia berada sebelum kata kerja brings, maka Tiara berfungsi sebagai subjek. Sedangkan a novel merupakan sesuatu yang dibawa. Dia juga terletak setelah kata kerja brings, maka a novel disebut dengan objek. Kemudian kita lanjut contoh yang kedua. Ridwan helps Tiara. Ridwan membantu Tiara. Dalam kalimat ini juga terdapat dua noun, yaitu Ridwan dan Tiara. Namun fungsi mereka berbeda. Helps di sini merupakan verb atau kata kerja. Kemudian Ridwan berfungsi sebagai subjek karena dia berada sebelum kata kerja. Ridwan adalah orang yang membantu atau yang melakukan pekerjaan. Sedangkan Tiara sebagai objek karena dia berada setelah kata kerja. Tiara adalah orang yang dibantu atau orang yang dikenai pekerjaan. Oke Sobat Genius, itu tadi pembahasan tentang noun, mulai dari pengertian, jenis, lalu fungsinya. Well, kita sudah sampai di penghujung video nih. Gak kerasa ya, semoga video ini bermanfaat untuk Sobat Genius semua.
Kalau ada yang ingin ditanyakan, Sobat Genius bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.